warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, mengawali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen dulu untuk mengecek kehadiran di pagi hari ini. Ada yang tidak berangkat? Hadir semua Pak. Berangkat semua Pak. Hadir semua Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita lanjut di pembahasan di pagi hari ini. Kita akan membahas tema terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, masih ada yang ingat tidak materi sebelumnya? Ya Bapak. Oke. Materi tentang Syu'abul Iman Bapak. Oke, terima kasih Mas Toha terkait. Berarti masih ingat nih pembelajaran sebelumnya adalah terkait dengan pembahasan materi terkait dengan Syu'abul Iman atau penjelasan tentang cabang-cabang iman. Baik, untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, saya akan mengirimkan materi. Dan materinya? Kelihatan Bapak. Baik, materi kita di pagi hari ini adalah tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah materi di kelas 10 yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang berikutnya, adapun tujuan daripada pembelajaran di pagi hari ini adalah yang pertama, tujuannya adalah kita akan menjelaskan asbabun nuzul terkait Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Yang kedua, kita akan mengumumkan arti daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Yang ketiga, kita akan menganalisis serta menjelaskan isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua serta hadis terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat adalah kita nanti bisa menjelaskan isi kandungan hadis tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar di layar seperti ini. Nah, ada gambar apa ini? Ada gambar pernikahan. Pernikahan Bapak, pernikahan itu Pak. Baik, pernikahan dan gambar seekor kucing yang melakukan hubungan Bapak. biologis. Ada kesamaan tidak antara dua gambar ini? Punya tujuan yang sama tidak di dua gambar ini? Ada Bapak. Baik. Sama-sama ingin memperoleh keturunan. Oke, baik. Terima kasih Mas Toha. Dari gambar kedua ini punya tujuan yang sama, yaitu adalah untuk mencari keturunan, untuk menyalurkan hubungan atau hasrat biologisnya. Namun dari kedua gambar ini akan berbeda kita sebagai manusia dan juga dengan seekor binatang. Dengan yang digambarkan di sini adalah seekor kucing. Yang mana pernikahan adalah sebagai cara untuk menjaga martabat manusia. Akhirnya dilangsungkan dengan ikatan pernikahan. Tujuannya untuk apa? Tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk meregenerasi manusia secara benar, terhormat dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Sedangkan ketika kita melihat gambar binatang ini atau ini adalah untuk menyalurkan hubungan atau hasrat biologisnya, tidak mengenal siapa dan lawan jenisnya siapa. Mereka tidak mengenal apakah itu saudara atau bahkan induknya sendiri yang melahirkan. Hewan tidak mengenal tempat di mana dia untuk menyalurkan hubungan biologisnya itu tanpa ada rasa malu apabila ada orang yang melihat. Baik, untuk membahas yang lebih lanjut terkait tadi adalah tentang asbabun nuzul, isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur serta hadis terkait, kita akan bagi kelompok. Baik, kelompok yang pertama adalah nanti akan mendiskusikan asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Nanti saya minta untuk di kelompoknya di Mas Fatur Rahman. Kelompok yang kedua nanti untuk mendiskusikan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Nanti saya minta untuk didiskusikan bersama-sama kelompoknya Mbak Mu'alimah. Kelompok yang ketiga, silakan nanti untuk mendiskusikan isi kandungan Quran surah An-Nur yang kedua, surah An-Nur ayat yang kedua. Nanti saya minta untuk Mas Fatih untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Dan yang keempat, saya minta nanti untuk Mas Mukhlis
untuk mendiskusikan isi kandungan terkait hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, materi ini bisa melihat di buku paket yang sudah dibagikan di meja anak-anak semuanya. Ini ada di halaman 117 sampai 125. Silahkan untuk dibuka, dipelajari, didiskusikan bersama, atau kalaupun mau membuka yang di modulnya yang saya kirimkan di Google Classroom, silahkan untuk dibuka, dipelajari, didiskusikan bersama-sama. Silahkan bersama kelompoknya. Baik, cukup? Oke, silahkan untuk kelompok yang pertama tentang asbabun nuzul. Saya minta perwakilan kelompok dari Mas Fatur Rahman. Silahkan Mas. Ya Pak, sebentar Pak. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ini saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan. Hasil diskusinya jadi kelompok 1 tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Isra, bahwa yang dimaksud asbabun nuzul adalah latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Jadi setiap ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini memiliki latar belakang yang kemudian disebut sebagai asbabun nuzul. Adapun yang menjadi asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 ini ialah menjelaskan tentang orang yang mau berbuat zina, yang kemudian dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW dan mengurungkan niatnya untuk berbuat zina. Mungkin seperti itu Bapak hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fatur Rahman sudah menjelaskan terkait dengan asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur terkait dengan larangan perbuatan zina. Oke, tepat sekali tadi yang disampaikan bahwa asbabun nuzul adalah latar belakang yang menjadi turunnya sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan di kelompok yang kedua. Silahkan untuk Mbak Mu'alimah untuk menyampaikan terkait dengan diskusinya terkait dengan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Silahkan Mbak Mu'alimah. Kelompok 3 dulu aja Bapak. Oke. Oh, kelompok 2 belum siap. Oke, silahkan untuk masuk di kelompok 3 dulu tentang isi kandungan Quran surah An-Nur ayat yang kedua oleh Mas Fatih. Silakan Mas Fatih. Ya Bapak, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Fatih Khairul dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang telah kita bahas tadi berkaitan tentang isi kandungan surat An-Nur ayat 2 Bapak. Baik teman-teman dan Bapak Solihin yang saya hormati, berdasarkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama kelompok kami, yaitu tentang isi kandungan surat An-Nur ayat 2 yang berkaitan tentang ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perintah untuk menghukum bagi pelaku zina masing-masing 100 kali dan dirajam. Kemudian yang kedua yaitu orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah tersebut. Jadi harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman tersebut itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sebagai contoh Bapak, ada hukuman cambuk juga yang berada di daerah Aceh. Itu Pak, terima kasih. Itu kelompok diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih oleh Mas Fatih yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita lanjut di kelompok yang berikutnya adalah kelompok 4 tentang isi kandungan hadis terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, silakan Mas Mukhlis untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami ini tentang isi kandungan hadis riwayat Ahmad adalah menjelaskan tentang ciri orang yang beriman adalah tidak berduaan dengan wanita lain yang bukan mahramnya di tempat sepi. Siapa itu mahram? Mahram adalah orang yang tidak halal dinikah atau tidak boleh dinikahi. Begitu Bapak hasil
diskusi kelompok 4. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Mukhlis yang sudah menyampaikan isi daripada kandungan hadis terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, lebih lanjut kita membahas tentang pemahaman bermakna dulu. Pertama adalah tentang pengertian zina dulu. Zina itu berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan badan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, zina ini hukumnya adalah haram karena ini terbagi menjadi dua bagian, ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson artinya adalah pelakunya ini sudah berkeluarga, sudah memiliki ikatan pernikahan. Kalau zina ghairu muhson berarti pelakunya adalah belum berkeluarga atau belum menikah. Kalau laki-laki berarti masih perjaka, kalau perempuan berarti masih gadis atau masih perawan. Nah, hukuman zina tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari Mas Fatih di kelompok 3 tadi adalah kalau zina muhson pelakunya adalah sudah menikah, jadi sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan dirajam, artinya dilempari batu sampai pelaku zina itu meninggal dunia. Kalau zina ghairu muhson ini ada dua kategori. Yang pertama adalah jika pelakunya ini masih gadis, masih perawan atau masih bercaka, belum pernah menikah, maka hukumannya berdasarkan Quran surah An-Nur tadi adalah ini pelakunya dicambuk atau didera 100 kali, kemudian diusir atau diasingkan di mana dari dia bertempat tinggal. Kalau pelakunya ini sudah pernah menikah, artinya adalah seorang duda atau seorang janda, maka pelakunya ini nanti hukumannya sama dengan zina muhson, yaitu didera atau dicambuk 100 kali, kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Baik, yang berikutnya adalah tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi maupun lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Nah, bentuk daripada pergaulan bebas ini adalah perbuatan zina, yang mana perbuatan zina ini biasanya disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu lesbian? Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Kalau gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain, disebut dengan homoseksual. Kalau biseksual artinya seorang yang tertarik baik kepada pria maupun kepada perempuan. Dan yang terakhir adalah transgender, adalah orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya ini berbeda dengan dokumen yang tertulis di surat kelahiran atau identitas lainnya. Baik, sampai di sini di pemahaman bermakna terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bisa dipaham penjelasan saya ini untuk menyimpulkan tadi hari dari hasil diskusi teman-teman di kelompok 1, 2, 3, dan 4? Bapak. Jelas Bapak? Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Kalau jelas, coba saya mau bertanya dulu. Apa itu perbuatan zina? Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, Bapak. Baik, terima kasih. Baik, jadi zina itu adalah hubungan layaknya suami istri dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Itu adalah zina. Baik, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Zina itu terbagi menjadi berapa bagian? 2 Bapak. Oke, 2. Oke, coba silakan Mbak Mu'alimah. 2 itu apa saja? Zina muhson dan zina ghairu muhson. Oke, terima kasih. Berikutnya, bagaimana hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki ataupun perempuan berdasarkan Quran surah An-Nur ayat yang kedua? Silakan yang menjawab. Baik, terima kasih untuk di pembahasan di kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan ini sehingga kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak melakukan pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Baik, semuanya sudah? Oke, sudah semuanya? Baik, kalau sudah, terima kasih untuk di pembahasan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan terlebih untuk keluarga kita. Dan kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.